Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bersama-sama dalam mesbah doa. So itu mari sama-sama, saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pujianku. Engkau sembah. Kemuliaan-Mu kan nyata dalamku.
Sembah pujian bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama malam hari ini, mari nikmati kasih Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan, dalam setiap musim kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu hati kami percaya, kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus. Terima kasih. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengangkat pujian dan penyembahan kami. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian-Mu, mari sembah. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Engkau yang layak Tuhan. Kami menaikkan pujian hati kami. Kami agungkan Tuhan. Sebab tak pernah berhenti kasih setia-Mu, pertolongan-Mu bagiku. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, menyembah-Mu, biar Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami.
umat-Mu dimanapun kami berada malam ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Yesus, mari rasakan hadirat-Nya mengalir. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya. Biar kasih-Mu mengalir untuk setiap kami Tuhan, umat-Mu yang malam hari datang menyembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati-Mu tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, kami sembah Kau, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya, hanya nama Yesus yang layak disembah, yang layak dipuji. Hanya Engkau, hanya Kau Tuhan Yesus disembah. Haleluya.
Jesus. Segala kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami lebih lagi meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, ya. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Raja yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada yang lain selain nama-Mu yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang memberi keselamatan. Hanya nama Yesus, Yesus, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami ada di Mesbah Doa untuk sama-sama boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah kami terus membuka hati bagi kebenaran-Mu, dan firman Tuhan akan menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, ya, selamat malam. Kita mengucap syukur boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya akan bacakan dulu sebelumnya kesaksian yang sudah masuk, yang saya yakin akan menguatkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya dari Jakarta. Saya mau bersaksi Bu, ya, kejadiannya beberapa waktu yang lalu. Ketika saya lagi berdoa, suami saya pulang dan memanggil-manggil saya. Lalu saya temui suami saya, dia bilang, coba cepat kamu telepon HP saya. Saya tanya, kenapa? Dia berkata, tas saya jatuh. Saya tidak tahu jatuhnya di mana, kata suami saya. Ya, saat itu suami saya bersepeda dan dia membawa tas ditaruh di boncengan sepedanya. Rupanya tas itu jatuh dan suami tidak menyadarinya. Lalu saya mencoba menelpon HP suami. Ya, ada nada sambungnya tetapi tidak diangkat.
Lalu saya tanya kepada suami, isi tas itu apa? Ya, kata suami saya, isinya BPKB mobil. Wah, surat berharga ya. KTP, SIM, juga buku tabungan, kartu kredit, kunci rumah, HP ya. Semua yang berharga saudara. Saat itu Bu, herannya saya tidak panik, saya tidak khawatir. Saya ingat selalu perkataan Ibu Debbie bahwa ya dalam setiap kita menghadapi masalah tetap tenang, berdoa dan percayalah pada Tuhan. Lalu saya katakan kepada suami ya untuk kembali ke jalan yang tadi dilaluinya dengan bersepeda. Dan saya juga berkata sambil berdoa dengan iman, mohon agar Tuhan turut bekerja sehingga tas itu dapat ditemukan kembali. Berdoa terus ya, lalu suami dengan membawa HP lain akhirnya kembali ya naik sepeda menyusuri jalan yang tadi dilewatinya. Saya di rumah menunggu sambil berdoa dan saya perkatakan dengan yakin bahwa Tuhan ya pasti mendengar doa saya. Saya juga mengucap syukur ya bahwa saya bisa terus mengandalkan Tuhan ya, itu saja. Itu yang saya perkatakan terus dalam hati. Segala pikiran-pikiran negatif saya usir di dalam nama Tuhan Yesus. 2 jam kemudian ada telepon masuk ya di HP saya. Jadi tidak berhasil ditemukan oleh suami ya. Ketika mencari di jalan, 2 jam kemudian ada telepon masuk ke HP saya. Lalu saya lihat itu dari nomor HP suami yang hilang. Saya heran juga ada suara bapak-bapak yang menelpon dan mengatakan bahwa ia menemukan tas suami saya. Saya juga bingung bagaimana bapak ini bisa menemukan nomor HP saya. Namun saya baru sadar tadi suami saya suruh saya menelpon ke nomor itu dan itulah yang menjadi jejak ya penemu tas itu bisa kembali menghubungi nomor itu ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa ya, dan saya coba untuk menghubungi suami tetapi tidak bisa nyambung. Akhirnya saya berserah saja. Saya tidak tahu bagaimana endingnya. Saya telepon ke HP suami yang hilang lalu diangkat oleh bapaknya. Kata bapak itu ternyata suami saya sudah menghubungi dia. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu dahsyat sehingga suami akhirnya bertemu dengan bapak itu. Ya, dan orangnya masih muda ternyata. Seorang petugas taman ya. Bapak itu memberikan tas yang ditemukannya setelah ia yakin bahwa suami saya adalah pemiliknya. Dan setelah dicek oleh suami semuanya lengkap, tidak ada yang hilang. Ya, puji Tuhan Bu, di zaman seperti sekarang ini masih ada orang yang jujur ya. Suami saya akhirnya memberkati orang itu, diberi uang yang sudah menemukan tasnya dan mengatakan kepada bapak itu bahwa ini adalah berkat dari Tuhan atas kejujurannya. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Demikian Ibu Debbie kesaksian saya, ya Tuhan menolong tanpa memperhitungkan apakah saya ini layak ditolong atau tidak. Saya mengucapkan terima kasih juga atas pelayanan Ibu Debbie di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah, Ibu sehat selalu dan Ibu dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara ya, Tuhan itu baik dan luar biasa. Tadi Ibu berkata, ya puji Tuhan di zaman sekarang masih ada orang jujur. Ya karena yang ditemukan adalah tasnya anak Tuhan. Ya makanya yang menemukan tuh orang jujur ya. Karena Ibu juga berdoa, Bapak juga berdoa mengandalkan Tuhan. Ya coba kalau orang tidak mengandalkan Tuhan ya, pasti sudah hilang itu. Makanya itulah dikatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya dan puji Tuhan itu bayangkan ada BPKB itu surat kepemilikan mobil. Ya ada SIM, ada KTP, ada kredit card, ya ada kunci rumah ya. Tapi ya itulah ya kita belajar mengandalkan Tuhan, kita belajar menaruh harapan kita pada Tuhan dan kita terus hidup menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, maka ya Tuhan yang berjanji bahwa Dia turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa.
Terima kasih buat kesaksiannya Ibu ya, karena Ibu ya memang juga orang yang ya mengandalkan Tuhan. Ibu rajin berdoa, Ibu rajin melakukan firman, makanya juga Tuhan turut bekerja. Terima kasih buat kesaksiannya, dan ini saya yakin menguatkan iman kita semua. Ya baik saudara, kita akan lanjutkan ya, dan saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di sini ya kita tadi malam sudah selesai dengan Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya dikatakan di sana bahwa Gideon meminta tanda kepada Tuhan sampai 3 kali. Pertama dia minta persembahannya roti dan daging dimakan oleh Tuhan, yaitu api Tuhan. Kedua dia minta kalau dia meletakkan bulu-bulu domba itu ya dikena embun, yang lain kering. Lalu dia minta tanda yang ketiga bahwa di bulu-bulu domba itu, di bulu-bulu domba yang ditaruhnya itu tidak basah, dia guntingan bulu, dan di tanah yang lainnya itu basah oleh embun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dia minta. Jadi Gideon memastikan bahwa benar-benar Allah lah yang menyuruh dia, dan Allah akan memberikan dia kemenangan. Penting bagi setiap kita meminta tanda ya, untuk meyakinkan bahwa memang itu adalah dari Tuhan. Dan kita lanjutkan sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-7, Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama, Hakim-Hakim 7, adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Jadi mereka justru datang mendekati kemah orang Midian yang selama ini telah berbuat jahat, merampok mereka, memukuli mereka, sehingga orang Israel ketakutan selama 7 tahun. Karena Gideon iman mereka bangkit sebab dia diurapi oleh Tuhan. Akhirnya mereka berkemah ya di dekat perkemahan orang Midian itu saudara. Tidak ada lagi ketakutan. Perhatikan, ketika Tuhan mengangkat Gideon sebagai hakim, dia memberikan satu kekuatan yang besar terhadap bangsa itu sehingga mereka tidak bersembunyi lagi, tapi mereka justru mendekati kemah orang Midian untuk berperang melawan mereka. Ayat yang kedua dikatakan di sana saudara, ya berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, ketika Gideon memilih banyak rakyat untuk sama-sama maju berperang melawan orang Midian, Tuhan berkata terlalu banyak. Ya jangan terlalu banyak, karena seringkali kita berpikir dengan banyaknya pasukan, dengan banyaknya kekuatan kita maka kita akan meraih kemenangan. Tapi apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Ya Tuhan berfirman terlalu banyak. Jadi saudara, rasa bisa mencukupi diri sendiri merupakan halangan kalau hal itu membuat kita beranggapan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Ya Tuhan itu berkata nanti kalau mereka terlalu banyak, mereka berpikir bahwa mereka menang melawan orang Midian karena ya memang kita banyak, memang kita mampu, memang kita sanggup, memang kita bisa. Ya tetapi Tuhan berkata bahwa ya bukan itu yang Tuhan mau ya. Tidak perlu banyak sebab Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan yang menyertai kita tidak perlu banyak. Banyak orang berkata saya nggak bisa usaha bu, tidak ada modal. Waktu Tuhan yang menyertai engkau maka hal-hal yang di luar logika, hal-hal yang di luar perhitungan manusia itu bisa terjadi ketika Tuhan yang melakukan. Orang berpikir mungkin untuk bisa sukses harus punya modal yang besar, untuk bisa begini harus begini. Banyak orang berpikir untuk bisa ya seperti saya saudara, kami memulai untuk pelayanan di media ini di YouTube bukan dengan peralatan yang canggih. Saya melihat banyak orang yang membuat ya channel YouTube, mereka perlengkapi dengan peralatan yang begitu canggih bahkan sampai miliaran rupiah. Tetapi kami melakukannya dulu bukan dengan alat-alat yang mahal, hanya pakai handphone, tidak punya studio, ya. Tetapi disitulah kami melihat Tuhan bekerja, bukan karena banyaknya rakyat, bukannya karena canggihnya peralatan, bukan karena kemampuan kita. Bahkan saya dan suami tidak punya latar belakang media sama sekali. Suami saya tidak sekolah
sebagai content creator. Saya juga tidak bersekolah untuk belajar bagaimana mengembangkan diri di dalam hal komunikasi ataupun YouTube. Ya, tetapi justru di situ kami bermegah karena Tuhan. Sebab terbukti bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena perlengkapan kami yang modern, yang canggih, tapi semua karena Tuhan. Ketika Gideon hendak melawan orang Midian, dia berpikir dia membawa banyak orang. Karena dengan kekuatan itu ada rasa kepercayaan diri bahwa dia menang. Wah, saya ini bawa banyak orang, pasti saya bisa menang. Karena saya membawa banyak rakyat dan orang-orang pilihan, orang-orang yang kuat, maka saya akan menang. Tapi Tuhan tahu, ya Tuhan tahu motivasi orang Israel, sehingga Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang engkau bawa. Sebab ya, aku tidak menghendaki terlalu banyak gitu, Tuhan berkata. Ya, nanti ya ketika aku menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, ke orang Israel, nanti orang Israel akan memegahkan diri dan berkata, karena kekuatan kami, karena memang kami banyak, karena kami mampu, maka orang Midian itu kalah dan mereka tidak memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini, dalam segala perkara Tuhan tuh mau kita memuliakan Dia. Ya, hanya Dia saja, hanya karena Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, hanya karena Tuhan semua yang kita dapat lakukan itu. Jadi rasa bisa, rasa mampu, rasa sanggup, rasa kuat ya terhadap kemampuan diri sendiri itu merupakan halangan ya, dan itu bisa membuat orang beranggapan bahwa dia bisa melakukan ini dan itu semua karena kekuatannya sendiri. Untuk mencegah sikap semacam itu di antara prajurit-prajurit Gideon, Allah mengurangi jumlah mereka. Ya, bayangkan saudara, Tuhan mengurangi jumlah yang dibawa oleh Gideon. Ya, dari jumlah yang begitu banyak, nanti kita lihat di sana Gideon itu membawa 32.000. Ya, sehingga Tuhan menguranginya menjadi 300 orang saja. Ya, dengan pembatasan jumlah yang luar biasa ini tidak diragukan lagi bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu berasal dari Allah. Dan manusia tidak bisa mengambil penghormatan itu. Seperti Gideon, kita juga harus menyadari bahayanya saudara. Kalau kita ini berperang, berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita yakin bahwa kita mampu dengan kekuatan kita. Sementara kita lupa bahwa semua itu karena Tuhan. Ya, dan ayat yang ketiga berkata, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. 22.000 pulang karena yang datang itu 32.000. Ketika Gideon bertanya, siapa yang takut dan gentar? Pulang, tidak usah ikut berperang. Mundur saudara ya, yang mundur tidak tanggung-tanggung ya. 22.000 orang ya pulang karena mereka takut dan gentar. Jadi memang saudara ya, barisan yang banyak itu belum tentu menjamin. Maka saya juga berkata, memiliki jemaat yang banyak itu belum tentu semua jemaat itu bertumbuh dan kuat. Ya, kita perlu ya benar-benar menguatkan. Ya, bayangkan dari 32.000 yang pulang saudara 22.000 dan yang yang berkata bahwa mereka siap berperang itu hanya ya yang tinggal itu ya dikatakan yang pulang 22.000 ya, dan yang tinggal 10.000 orang, berarti 32.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat itu. Ya, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Saudara bisa bayangkan ya, dari 32.000 ya, 22.000 takut dan gentar ya. Bayangkan kalau Gideon maju dengan 32.000 orang, ternyata 22.000 itu takut. Yang tersisa hanya tinggal dikatakan tadi 10.000 orang. Lalu Tuhan berkata masih terlalu banyak ya, dari 32.000 tinggal 10.000. Tuhan bilang lagi masih terlalu banyak ya. Suruh mereka mundur ya. Suruh
aku akan menguji mereka dengan caranya Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada Gideon, suruh mereka turun minum air. Ya, maka aku akan menyaring mereka. Dan Tuhan berkata, siapa yang aku bilang pilih untuk pergi, pergi. Tapi siapa yang aku bilang tidak pergi, maka tidak akan pergi. Ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi Tuhan berkata, ya di situ ada sungai, suruh mereka minum. Ya lalu mereka turun, saudara. 300 orang dari 1000 orang itu mengambil dengan tangannya air lalu dibawa ke mulut diminum. Sementara yang 700 langsung minum seperti anjing dari sungai itu. Dan Tuhan berkata yang 300 itu ya disendirikan, dan yang 700 itu, saudara, ya lalu Tuhan bilang ya 700 itu suruh pulang ya, dan mereka tidak boleh ikut. Ayat 7 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, dan aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi Tuhan memilih hanya 300 orang itu, saudara. Ya, sebab apa, saudara? Ya, kita tidak dijelaskan di sini maksud Tuhan kenapa yang minum begini boleh dan yang gini tidak. Tetapi ya banyak ahli-ahli tafsir mengatakan sebab orang yang minum dengan tangannya itu, waktu dia mengambil air, sekalipun dalam keadaan haus, dia mengambil air dengan tangannya itu, ini matanya masih bisa berawas-awas melihat musuh. Artinya apa? Masih ada penguasaan diri, dan dia adalah orang yang berjaga-jaga. Tapi kalau yang langsung minum dari sungai menunduk seperti anjing, itu orang yang lupa diri, dan mereka kebanyakan orang yang tidak berjaga-jaga. Ya, mereka langsung datang minum, gak lihat musuh dari kanan kiri. Ya, saudara, untuk berperang, Tuhan pun memiliki kriteria. Tuhan pun memilih-milih orang. Tidak sembarangan. Ya, ada kriteria Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena itu ya kita ini perlu sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh mengerti strategi-strategi Tuhan untuk bisa berperang. Ya, tidak dengan mau kita sendiri, tidak dengan seenak-enak kita sendiri, sebab Tuhanlah yang pada akhirnya akan menentukan, dan keberhasilan itu bisa diraih atau tidak ya tergantung ketaatan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, dan dikatakan di sana, saudara, semua yang 300 itu Tuhan bilang akan maju bersama-sama dengan engkau. Merekalah yang akan kupilih untuk menyelamatkan bangsa itu. Yang lain suruh pulang ke kediamannya. Ayat 8. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke rumahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Ayat yang ke-9, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan ya itu ke dalam tanganmu. Ayat 10, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan ya pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang akan mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Saudara, ya untuk menghadapi sangat banyak rintangan, Gideon pun juga ya masih merasa takut. Dan Tuhan memahami, padahal kalau kita lihat di ayat yang ke-9, Tuhan berkata, malam ini engkau turun, aku telah menyerahkan ya bangsa itu ke dalam tanganmu. Tetapi kalau engkau takut ya turun dulu engkau dengan bujangmu dan ya lihat dan dengar ya supaya engkau mendapatkan tanda di sana. Ya, dan Allah memahami ketakutan Gideon, tetapi Allah tidak membebaskan Gideon dari tugasnya. Sebaliknya Allah membiarkan Gideon menyelinap ke dalam kemah musuh dan mendengar percakapan yang memberikan keberanian kepadanya.
Saudara, apakah saat ini kita juga sedang menghadapi peperangan ya, melawan musuh-musuh kita secara rohani, secara batinia ya, dan ya kita tidak pernah ya percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan kemenangan ya, mungkin karena kelihatannya musuh kita terlalu besar, terlalu kuat. Ingat saudara, Tuhan sudah memberikan kita kuasa yang kita butuhkan ya di dalam segala situasi, dan jangan terkejut dengan cara Tuhan menolong kita seperti Gideon ya, dia harus mendengarkan Allah dan siap untuk mulai melangkah ya, dan barulah dia memiliki keberanian. Tuhan tahu Gideon ini masih ragu-ragu. Makanya Tuhan bilang, aku sudah menyerahkan negeri orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi kalau engkau masih takut, engkau turun dulu dengan bujangmu ya. Dengarkan ya apa pendapat mereka tentang engkau. Ya saudara, Tuhan itu mengerti perasaan kita, dia tahu. Mungkin hari ini kita juga sedang mengalami banyak pertempuran, peperangan rohani yang sedang kita alami. Ya seringkali kita gagal, seringkali kita takut, kita khawatir. Ya mari kita akui semua itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu juga tahu, tapi jangan pernah mundur. Jangan pernah menyerah dalam peperangan, sebab kemenangan itu Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Ya Tuhan memang maha tahu, dia maha mengerti ya, dan karena itu saudara, jangan biarkan keadaan ketakutan mengalahkan iman kita sehingga kita tidak melihat kemenangan yang dari Tuhan. Kita akan lanjutkan besok ya, dan biarlah malam ini kita mau merenungkan firman ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendahului kami dalam setiap pertempuran iman kami. Bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan. Bahwa Engkau Tuhan yang mengerti keadaan kami. Bahkan Engkau mengerti kekhawatiran kami. Bahkan Engkau mengerti ketakutan kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami takut Tuhan, tapi biarkan kami percaya kepada Tuhan. Hari ini kami angkat iman kami mau taklukkan segala musuh-musuh kami. Mungkin itu dosa-dosa yang masih mengikat kami, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, judi, ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, amarah, kekecewaan. Kami taklukkan semua itu musuh-musuh rohani kami, karena Tuhanlah yang memberikan kami kemenangan. Kami mau maju berperang bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan segala sakit penyakit kami. Kami tidak mau kalah Tuhan. Engkau memberikan kami iman percaya. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Demikian juga Bapak, untuk setiap kami yang adalah masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja memberikan kemenangan. Yang mau menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Engkau memberkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Yang merindukan pemulihan dalam rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan yang terbaik. Ajar kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, tunduk dan taat kepada kebenaran-Mu, agar kami melihat perubahan di hidup kami, sebab Tuhan berperang bagi kami. Engkau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah atas rakyat Indonesia. Semua bertobat, berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada jalan kebenaran. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran-jajaran pejabat yang ada di atas bangsa ini, lembaga-lembaga yang ada, kepala-kepala daerah, TNI, Polri, Tuhan perpajakan, semuanya Tuhan turut bekerja, bersihkan bangsa ini, agar kebenaran, keadilan ada di atas bangsa kami, supaya Indonesia menjadi bangsa yang dibenarkan, sebab kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tapi dosa itu membuat bangsa ini Tuhan menjadi kelam. Berkati juga Bapak semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika,
Amerika, Eropa, Australia, negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik atas hidup kami. Mari saudara buka hati dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.